Tanyakan, karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo 180 derajat bukan dengan ini. Yang benar yang mana? Ya bentar dulu. Loh enggak, bukan yang bentar dulu, ini adalah asli. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Dengan iya, enggak ini ilmiah. Ya, bentar. Kamu Terus, menerangkan ini di bawah sumpah atau enggak? Ngerti sumpah enggak? Jangan-jangan enggak ngerti sumpah. Jangan tuju-tuju saya tangan itu. Makanya jangan ngerti sumpah kamu. Oke Mas Roy. Kamu siapa? Oke. Rizmon Sianipar sudah menjadi orang munafik dan juga pengkhianat ya. Dulu bersumpah di bawah Al-Quran ya, ijazah Jokowi 100% palsu, sekarang sudah memihak kepada Jokowi. Bayangkan teman-teman, power Jokowi ini sangat-sangat luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan reaction video-video politik yang sedang panas lagi kali ini. Tentunya sekarang teman-teman, polemik ijazah palsu sangat luar biasa memanas ya. Pihak Roy Suryo dan kubu Jokowi saling serang tentunya teman-teman. Pra peradilan Roy Suryo ditolak oleh PN pengadilan. Ya, pengadilan apa? Gua juga tidak tahu teman-teman. Kita langsung lihat saja dulu di sini. Detik-detik Rizmon Sianipar versus Roy Suryo. Nyaris adu jotos di acara LIP Rakyat Bersuara. Kita lihat videonya. Tanyakan, karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo 180 derajat bukan dengan ini. Yang benar yang mana? Ya bentar dulu. Loh enggak, bukan yang bentar dulu, ini adalah asli. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Iya, enggak ini ilmiah. Ya, bentar. Kamu Terus, menerangkan ini di bawah sumpah atau enggak? Ngerti sumpah enggak? Jangan-jangan enggak ngerti sumpah. Jangan tuju-tuju saya tangan itu. Makanya jangan ngerti sumpah kamu. Oke Mas Roy. Kamu siapa? Oke. Rizmon Sianipar sudah menjadi orang munafik dan juga pengkhianat ya. Dulu bersumpah di bawah Al-Quran ya, ijazah Jokowi 100% palsu, sekarang sudah memihak kepada Jokowi. Bayangkan teman-teman, power Jokowi ini sangat-sangat luar biasa ya. Kepada Rizmon Sianipar. Saya Roy Suryo. Apa? Saya Roy Suryo. Ada apa terusan? Enggak, udah. Kamu di bawah sumpah enggak ini? Dia mengatakan di bawah sumpah bahwa ijazah Jokowi palsu. Siapa di bawah sumpah di sini? Ijazah Jokowi palsu. Sekarang kamu harus meralat yang di Solo. Saya Kalau mau enggak, jelaskan. Nanti kita bahas itu. ini bohong, enggak ada artinya sama sekali ini. Iya, enggak ada Udah artinya. ngapain juga kita dengerin ini enggak ada. Enggak, Mas Roy ini. Jangan kemudian nanti publik berpikir Mas Roy enggak mau dengar karena Mas Roy menyatakan bahwa ini enggak punya jawaban begini. Dia harus disumpah dulu kalau mau menerangkan ini. Di pers enggak ada sumpah. Enggak apa-apa, tapi kan berarti bohong wong dia di sana disumpah di sini enggak kok. Oke, kita dengarkan dulu. Iya, setelah itu baru saya berikan kesempatan untuk Mas Roy. Dengarkan keterangan tidak Saya di bawah berikan sumpah. kesempatan untuk Mas Roy setelah kita dengarkan. Luar biasa ya. Pak Roy Suryo sangat-sangat luar biasa teman-teman semua di dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini. Banyak sekali para pengkhianat di dalam kubu Roy Suryo ya teman-teman. Pada akhirnya orang yang pada awalnya sangat luar biasa ya, mengatakan ijazah Jokowi 100% palsu lah, Jokowi pembohong lah, pendosa lah, pada akhirnya menjilat daripada ludah sendiri teman-teman semuanya ya. Bayangkan betapa cerdasnya pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa yang awalnya menjadi 3 serangkai sekarang menjadi tinggal 2 serangkai, Dr. Tifa dan Roy Suryo saja. Yang lain kemana? Ya seperti Rizmon Sianipar ini teman-teman, pengkhianat. Kalian tahu bahwasanya uang Jokowi ini sangat-sangat luar biasa banyak. Rizmon Sianipar tidak hanya diberikan bingkisan bunga saja, melainkan uang ya. Uang dan uang. Bisa saja dapat mobil baru ya kan? Dapat uang miliaran untuk menjadi pengkhianat. Kita baca komentar di sini. Pak Roy berani karena untuk kebenaran. Benar, karena kita gak bisa biarkan orang-orang munafik seperti Jokowi, Rizmon Sianipar, dan orang-orang yang ingin menghancurkan negara ini, yang ingin korupsi sebesar-besarnya ya, merusak demokrasi yang ada di Indonesia. Roy Suryo panik, ketakutan semua akan terbongkar apabila Rizmon menjadi saksi dari pihak Jokowi. Kalau merasa benar, kenapa tidak berani menghadapi sidang di pokok perkara, malah mengulur-ngulur waktu melalui pra-peradilan. Kita lihat. Termul goblok. Termul memang goblok ya teman-teman. Tiap hari tentang ijazah, jadi terpecah belah gara-gara selembar ijazah. Ya bayangkan, Rizmon Sianipar sudah disumpah ya teman-teman, disumpah. Entah Rizmon ini agamanya apa, gue juga tidak tahu. Yang jelas sudah disumpah bahwasanya dia mengatakan ijazah Jokowi 100% palsu. Aduh. Muka tembok dibilang keren, malu woy, makanya nonton sampai selesai ya. Orang kan cuma melihatnya cuplikan video seperti ini saja. Dulu Rizmon Sianipar ini pembela kebenaran, sekarang sudah menjadi munafik ya. Sudah menjadi orang-orang yang dibayar Jokowi. Sudah menjadi pengkhianat. Kalau orang ngomongnya ngotot biasanya dia panik. Nggak gitu juga. Ini Rizmon sudah
disumpah ya teman-teman, bahwasanya dia sendiri, bahwa dia juga membuat buku Gibran Endgame ya, bayangkan. Jadi bagaimana tanggapan kalian teman-teman? Kita lanjut video selanjutnya. Saya persilakan pengadu untuk menyampaikan pokok pengaduannya. Boleh di... Apa ini? Dr. Bonatua Silalahi beberkan bukti lagi di seri ijazah Jokowi cacat administrasi di Boleh sidang disampaikan DKPP. sendiri. Kita download Boleh ya. juga disampaikan oleh kuasa hukumnya. Silakan. Iya. Ketua dan anggota yang mulia, kami mohon berkenan disampaikan langsung oleh prinsipal dan dalam hal tertentu kami akan melengkapi. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini videonya 50 menit teman-teman. Kita upload di video dubbing video selanjutnya saja ya. Kita lanjut video lain dulu ya. Coba lihat. Apa ini, warung bakso dipintai Warung pajak kah? bakso seperti ini mau dikenakan pajak sebesar 6 juta per bulan. 6 juta per bulan, ya bener aja. Biaya sewanya berapa? Untungnya berapa sehari? Penghasilannya saja cuma kisaran antara 1 jutaan per hari. Lah, kalau per hari itu segitu, itu aja baru kotor. Belum besok untuk modal jualan. Ya kira-kira dapatnya cuma kisaran 300 ribuan. Lah, kalau 300 ribuan dikumpulkan menjadi untuk 1 bulan, itu aja baru sekitaran 9 jutaan. Itu kalau rame. Karena porsi untuk 1 mangkok di sekitaran tempat saya ini itu 10.000. Nah, kalau untuk mendapatkan omset 1 jutaan itu harus terjual 100 mangkok porsi bakso. Itu kalau rame seharinya. Kalau sepi kan beda lagi penghasilannya. Kalau mau mengasih peraturan, mau memberi kebijakan, dilihat kondisinya. Kalau kondisi warung baksonya itu omsetnya sekitaran 10 jutaan lebih, itu baru bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan loh, bukan harus bisa. Secara kalau membuat peraturan itu ya yang menguntungkan semua pihak, bukan menguntungkan salah satu pihak. Betul. Yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan, itu namanya tidak benar, tidak cocok dalam angan-angan seperti itu. Sedangkan bahan baku sekarang sudah mulai naik semua. Harga 10.000 untuk 1 porsi mangkok bakso itu tuh sudah mepet harganya. Paling untungnya cuma sedikit, kok malah mau dikasih pajak. Pajak nggak kira-kira 6 juta per bulan. Luar biasa ya. Kalau warung baksonya itu milik sendiri, kalau ngontrak apa ya nggak bayar lagi kontraknya. Betul, Bu. Itu juga harus dipikirkan. Kok nggak asal ngasih peraturan, ngasih wewenang untuk bayar pajak segitu banyaknya. Terus selama kerja 1 bulan itu apa nggak juga ada libur cutinya, apa harus kerja setiap hari? Kan ya enggak. Jadi kan kalau 9 juta itu full untuk 1 bulan. Kalau penghasilannya bersih 300 ribu, dapatnya segitu. Nah, terus anak, istri serta keluarganya makan apa? Kalau dipotong 6 juta, nasi tinggal 3 juta, apa cukup untuk sekolah anak, bayar listrik dan sebagainya? Betul. Coba lihat. Benar ya, pemerintah ini memang sedang ingin memeras rakyatnya sampai habis ya. Bayangkan warung bakso yang omsetnya cuma segini ya teman-teman, dipintai pajak 6 juta ya, 6 juta katanya ya, per bulan ya. Luar biasa, mau auto tutup. 300.000 ini komentar termul ya teman-teman. 300.000 dikali 30 hari 9 juta. Dikurang 6 juta, 3 juta masih untung. Ini komentar termul ini banyak bodohnya juga ya. Otak sumsang apa gak bayar listrik, bayar lainnya lol. Hai otak termul, anjing emang gak capek jualan harus dikasih pajak.
Komenan pengangguran. Otak centeng beginilah daya pikirnya. Penghasilan kotor itu 9 juta ya. Pajak bersih 6 juta. Itu untuk bayar pajak. Untung 3 juta ya. Itu bukan pajak tetapi perampok berkedok pajak. Nah, bener. Perampok berkedok pajak. Pean sewakan yang narik pajak aja, Bu. Biar Pean terima sewa aja. Hitunganmu kalau tiap hari rame, kalau ada hari-hari tertentu cuma 1 atau 2 orang yang makan bakso kan cuma dapat 20.000, bener. Kalau cuma 1 orang 2 orang yang makan bakso ya untungnya cuma 20.000. Belum lagi itu kotor ya. Namanya usaha dagang makanan itu kadang rame, kadang sepi. Jualan kadang sepi pembeli. Bener. Namanya jualan ini bakso apapun itu, nasi goreng, kadang sepi, kadang ramai. Emang pemerintah biayai, kok untung? Otakmu tolol. Ya memang otak-otak termol itu ya memang seperti ini teman-teman. Di otak mereka cuma untung. Nggak melihat ruginya orang lain. Goblok punya telinga denger kan. Otakmu juga gunakan. Bener teman-teman. Jadi memang ya termol ini memang disetting lah untuk mendukung program-program pemerintah. Prabowo sama Jokowi kan ya masih 11-12 teman-teman. Rakyat bila mau usaha harus dibantu dari awal. Dari modal serta bimbingan, nanti jika bila maju baru dikenai pajak. Nah ini baru benar. Kalau sudah dibiayai dari awal, dan baru diberikan pajak. Untungnya ya kan, seperti itu harusnya. Ini rakyat buka usaha sendiri, pakai jual, bahkan pakai jual apa nih? Bahkan pinjam bank, pas usaha sendiri dan dilihat pemerintah langsung malah dipalak dengan pajak. Salam akal waras. Iya. Lawan Mbak, jangan nurut gitu aja. Dulu saya juga punya warung nasi, susah-susah cari modal. Ntar ada yang telepon guys. Susah-susah cari modal ya. Gak carikan lokasi, begitu kita buka usaha mau dipajaki. Saya lawan sampai saya tantang supaya kepala dinas pajak suruh ke warung saya. Saya usaha saja belum dapat pelanggan, kok tiba-tiba mau ditarik pajak. Saya tetap ngeyel gak mau bayar pajak. Ya memang harusnya memang seperti itu teman-teman semua ya. Ini orang baru bikin usaha, untung nggak seberapa, malah dipajak. Ini memang sangat-sangat luar biasa, teman-teman semuanya ya. Negara kita ini sangat luar biasa. Berbeda dengan negara-negara seperti Thailand, Malaysia, ya Brunei Darussalam, berbeda. Negara kita ini memang negara yang memang penghasilan pejabat pemerintahnya dari pajak rakyat, ya. Seperti itu.